Perang Badar yang pertama kali. Diriwayatkan bahwa sekembalinya Nabi SAW dan kaum muslimin dari Usyairah, setelah beberapa hari, Nabi mendapat kabar bahwa di sebuah desa bernama Badar, ada seorang bernama Qurs bin Jabir al-Fihri yang merusak tanaman dan mengambil buah-buahan milik penduduk Madinah. Oleh karena itu, Nabi segera berangkat bersama kaum muslimin yang jumlahnya tidak disebutkan dalam kitab-kitab tarikh, dan dibawa oleh sahabat beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kepemimpinan umat Islam di Madinah diserahkan kepada sahabat Zaid bin Harithah. Kepergian Nabi memang sengaja untuk mengejar perampas dan perusak, namun setelah Nabi sampai di Badar, perampas dan perusak sudah bisa kabur. Oleh karena itu, pertempuran tidak terjadi. Badar adalah nama mata air yang terletak di antara Mekah dan Madinah, namun lebih dekat dengan Madinah. Perang ini dalam kitab-kitab tarikh disebut Perang Badar al-Ula dan disebut juga Perang Safwan. Nama Safwan adalah nama sebuah jurang di dekat Badar. Selanjutnya, Nabi bersama pengiringnya kemudian kembali ke Madinah dengan selamat. Pasukan tentara Islam yang dikepalai oleh Abdullah. Pada bulan Rajab tahun kedua Hijrah, Nabi SAW memberangkatkan sebanyak 8 orang yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy. Kedelapan orang tadi adalah jagoan muda dari para sahabat Muhajirin. Nama mereka adalah sebagai berikut. Pertama, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kedua, Akasyah bin Muhsin. Ketiga, Utbah bin Ghazwan. Keempat, Abu Huzaifah bin Utbah. Kelima, Suhail bin Baidho. Keenam, Amir bin Rabi'ah. Ketujuh, Waqid bin Abdillah. Kedelapan, Khalid bin Bukair. Kesembilan, Abdullah bin Jahsy yang menjadi pemimpin mereka. Setiap 2 orang dari mereka naik unta. Sebelum mereka berangkat dari Madinah, Nabi memberikan surat tertutup kepada pimpinan mereka Abdullah, dan Abdullah tidak diperbolehkan membuka surat itu kecuali mereka telah menempuh perjalanan 2 hari 2 malam. Setelah perjalanan Abdullah dan prajuritnya berjalan selama 2 hari, barulah Abdullah membuka surat yang berisi petunjuk. Ketika engkau telah melihat suratku ini, engkau harus terus berjalan hingga mencapai desa Nakhlah yang terletak di antara Mekah dan Taif. Di sana engkau turun, lalu selidiki kondisi suku Quraisy. Kemudian begitu engkau menerima kabar mereka, engkau segera melaporkannya kepada kami. Setelah surat itu dibuka dan dibaca oleh Abdullah bin Jahsy, lalu dia berkata kepada sahabat-sahabatnya yang merupakan pasukannya, Rasulullah SAW telah memerintahkanku untuk menyelidiki kaum Quraisy dan kabar yang akan dilakukan oleh mereka. Rasulullah SAW juga melarangku untuk tidak memaksa siapapun di antara kalian semua. Oleh karena itu, siapapun di antara kalian ingin mencari syahid dan mencintainya, mari kita pergi bersama. Siapapun yang tidak mencintai hal-hal seperti itu, pulanglah. Adapun saya akan terus mengikuti perintah Rasulullah. Saat itu, semua sahabatnya ikut melanjutkan perjalanan sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah SAW. Tidak ada yang kembali pulang. Tiba-tiba setelah masing-masing dari mereka melanjutkan perjalanan dan setelah meninggalkan desa Nakhlah, unta yang dikendarai oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan tersesat dari jalan yang sebenarnya. Karena keduanya menunggang seekor unta, mereka adalah yang terakhir dari perjalanan sahabat-sahabat mereka. Abdullah bin Jahsy melanjutkan perjalanannya bersama para sahabat hingga sampai di desa Nakhlah. Di sanalah mereka bertemu dengan rombongan unta milik suku Quraisy yang membawa dagangan dan dipimpin oleh Amr al-Hadrami. Tawanan dan rampasan yang pertama kali. Ketika pasukan kecil Abdullah bin Jahsy bertemu dengan kelompok pedagang Quraisy, mereka diam-diam mengadakan musyawarah yang akhirnya memutuskan untuk menyerang kawanan unta dan merampas semua yang dibawanya. Oleh karena itu, pertempuran kemudian terjadi dan akhirnya Amr al-Hadrami, pemimpin tentara Quraisy, terbunuh oleh panah Waqid bin Abdullah Asy-Syamsi. Kemudian datanglah teman-teman Amr al-Hadrami untuk membela,
Di antaranya Utsman bin Abdullah, Hakam bin Kaisan, dan Naufal bin Abdullah. Namun mereka dikalahkan oleh pasukan muslimin dan akhirnya mereka ditawan. Semua barang dagangan yang mereka bawa dirampas oleh pasukan Abdullah bin Jahsy. Peristiwa ini terjadi pada akhir bulan Rajab tahun kedua Hijrah. Selanjutnya, 3 orang Quraisy yang ditangkap tadi, hanya 1 orang yang berhasil meloloskan diri, yaitu Abdullah bin Naufal, sehingga menjadi 2 tawanan. Ini adalah rampasan dan tawanan pertama yang didapat kaum muslimin. Kaum musyrikin Quraisy di Mekah, setelah menerima kabar perampasan oleh kaum muslimin, segera mengirimkan pasukannya ke desa untuk mengejar pasukan kecil kaum muslimin. Namun setelah tentara Quraisy tiba di desa tersebut, tentara muslim telah kembali ke Madinah. Pasukan Abdullah bin Jahsy kembali ke Madinah dengan membawa 2 tawanan dan rampasan unta yang membawa barang dagangan. Saat itu tersiar kabar penduduk di Mekah dan Madinah serta tempat-tempat sekitar kedua negeri tersebut bahwa para pengikut Muhammad, kaum muslimin, telah merampas perdagangan suku Quraisy di bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh seluruh penduduk di kedua kota tersebut. Oleh karena itu, kaum Quraisy di Mekah dan Yahudi di Madinah saat itu sangat mencela dan mencerca perbuatan kaum muslimin tadi. Sebab pada saat itu ada hukum secara umum bagi bangsa Arab, khususnya bangsa Arab Quraisy, bahwa pada bulan-bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram, bangsa Arab pada umumnya tidak boleh menumpahkan darah, apalagi untuk berperang. Oleh karena itu, kaum musyrikin Quraisy dan Yahudi pada waktu itu sangat tajam mencela tindakan yang keluar dari hukum ini. Mereka juga menyiarkan kemana-mana bahwa Muhammad dan para pengikutnya mengizinkan tindakan menumpahkan darah di bulan terlarang dan merampas dan menawan tawanan. Mereka, pasukan muslimin, tidak mengerti bahwa sesungguhnya Nabi tidak memerintahkan untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan saat Abdullah bin Jahsy bersama para sahabatnya menghadap Nabi sambil membawa barang rampasan dan 2 tawanan, Nabi bersabda, "Saya tidak menyuruhmu berperang di bulan haram." Mereka menyesali apa yang telah mereka lakukan karena tidak mengikuti perintah Nabi SAW. Itu pun, Nabi tidak mau menerima tawanan dan rampasan tadi. Karena kejadian ini, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar. Tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram, dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini berarti bahwa berperang di bulan haram dilarang, tetapi orang-orang musyrikin Mekah telah bertindak melawan umat Islam lebih dari itu, yaitu mereka suka menghalangi orang dari jalan agama Allah. Tidak sedikit dari umat Islam yang merasa teraniaya dan tersiksa oleh mereka. Mereka kafir kepada Allah. Mereka melarang umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji di Mekah. Mereka mengusir umat Islam dari Mekah. Oleh karena itu, perbuatan mereka seperti itu lebih berdosa. Maka tidak ada kesalahan sedikit pun bagi umat Islam jika menyerang mereka atau berani memerangi mereka di bulan haram. Karena fitnah atau gangguan mereka terhadap umat Islam dosanya lebih berbahaya dan lebih besar daripada pembunuhan atau perang. Jika mereka tidak dilawan atau dibunuh, tentu mereka akan terus memerangi kaum muslimin agar kaum muslimin berbalik arah dan berpaling dari agamanya dan mengikuti agama mereka. Diriwayatkan bahwa setelah wahyu Allah itu turun dan disiarkan oleh Nabi, umat Islam bergembira, terutama mereka yang membawa tawanan dan rampasan. Kemudian, rampasan dan kedua tawanan itu diterima dengan baik oleh Nabi SAW. Telah kami jelaskan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas dan Utbah bin Ghazwan yang bersama pasukan Abdullah bin Jahsy telah tersesat sehingga tidak bertemu lagi dengan para sahabatnya.
Ketika pasukan tiba di Madinah, mereka belum kembali ke Madinah. Setelah kejadian tersebut, Nabi kedatangan utusan Quraisy dari Mekah yang diutus untuk menebus 2 orang Quraisy dari Mekah tadi. Nabi SAW menolak permintaan tersebut, kecuali kedua sahabat yang hilang karena tersesat itu telah kembali ke Madinah. Karena Nabi khawatir kedua sahabat tercintanya itu mati atau ditawan kaum musyrikin Quraisy. Kemudian setelah beberapa hari datanglah kedua sahabat Nabi Muhammad SAW itu. Meski begitu, salah seorang dari 2 tawanan bernama Hakam bin Kaisan dengan ikhlas tidak mau ditebus dan lebih memilih mengikuti seruan Nabi. Adapun seorang lagi bernama Utsman bin Abdullah kemudian kembali lagi ke Mekah. Selanjutnya Hakam bin Kaisan menjadi mukmin, sedangkan Utsman bin Abdullah menjadi kufur kepada Allah. Jadi dalam riwayat Islam, kedua orang itu adalah yang pertama ditangkap oleh kaum muslimin dan Amr al-Hadrami adalah yang pertama dibunuh oleh umat Islam. Barang rampasan itu adalah barang rampasan pertama diperoleh umat Islam. Kemudian, kaum muslimin saat itu banyak memohon kepada Nabi SAW agar Nabi mengobarkan perang terhadap orang-orang yang akan memerangi kaum muslimin. Mereka sengaja meminta seperti itu karena mereka serius membela agama Allah dan mengharapkan pahalanya. Oleh karena itu, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.